Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Elizabeth K. Meyer Faria atau yang biasa dipanggil dengan Betsy, yang lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1969 di Missouri, Amerika Serikat. Betsy lahir dari pasangan Kenneth dan Janet Meyer yang juga memiliki 3 saudara perempuan yang bernama Mary, Julie, dan Pamela, dan dia juga ternyata memiliki banyak teman. Betsy dikenal sebagai anak yang menyenangkan, penuh perhatian yang dekat dengan orang tuanya. Dia memiliki mata biru cerah yang besar dan senyum yang lebar. Orang-orang yang ada di sekitarnya menggambarkannya sebagai seseorang yang selalu ada untuk mereka. Pada saat Betsy beranjak dewasa, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Russell Scott Faria, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, pasangan ini memutuskan untuk menikah pada tanggal 21 Januari tahun 2000, dan mereka memulai kehidupan baru mereka bersama dengan 2 orang anak perempuan dari hubungan sebelumnya. Russell bekerja di sebuah perusahaan sebagai IT, sementara Betsy bekerja di kantor State Farm dan bekerja di asuransi. Pasangan ini sangat senang dengan pekerjaan baru mereka. Mereka juga berencana untuk membeli rumah baru, merencanakan sisa masa depan mereka bersama, sampai pada tahun 2010, Betsy didiagnosa menderita kanker payudara, di mana hal itu membuat Betsy ketakutan. Tapi karena dia memiliki banyak orang dekat yang mendukungnya, dia menjadi merasa kuat dan benar-benar ingin melawan kanker sekeras yang dia bisa. Dia bahkan mulai menjalani kemoterapi yang akhirnya menghambat pertumbuhan kanker di dalam tubuhnya. Sebenarnya pasangan ini sempat mengalami beberapa pasang surut dari waktu ke waktu, termasuk perceraian dan juga perselingkuhan. Tapi setelah didiagnosis kanker payudara, mereka memilih untuk mengesampingkan perbedaan mereka demi kebaikan dan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Pada bulan Maret tahun 2011, Betsy dan Russell pindah ke rumah baru mereka. Mereka bahkan akan merencanakan kepindahan mereka di kapal pesiar bersama teman dan keluarga dekatnya. Tapi sebulan kemudian, sebelum perayaan tersebut diadakan, Betsy mengetahui kalau kanker di dalam tubuhnya telah menyebar ke organ hatinya. Hal ini tentu saja membuat Betsy dan Russell hancur, terutama saat Betsy diberitahu kalau dia tidak akan punya banyak waktu lagi. Meski begitu, Betsy tetap ingin pergi berlayar dengan kapal pesiar. Dia ingin berenang dengan lumba-lumba sebelum hidupnya berakhir. Keinginan tersebut ternyata benar-benar dikabulkan oleh orang-orang terdekat Betsy. Semua orang yang ikut bilang kalau itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa, dan dia juga akhirnya bisa memenuhi impiannya untuk berenang dengan lumba-lumba. Mereka juga kembali merencanakan liburan untuk waktu yang akan datang. Mereka benar-benar mencoba untuk membuat Betsy melupakan apa yang sedang dia alami. Sementara itu, Betsy kembali menjalani kemoterapi. Dia mencoba untuk berpikir sepositif yang dia bisa, tapi ternyata hal ini membuatnya menjadi sangat lemah. Pada tanggal 27 Desember tahun 2011, Russell memiliki rencana untuk pergi makan malam dengan ibunya. Malam itu, dia juga memiliki rutinitas setiap hari Selasa, yaitu pergi ke salah satu rumah temannya yang bernama Michael Corbin untuk bermain game. Lalu pada saat itu, Betsy sendiri akan menginap di apartemen ibunya karena dia memiliki janji kemoterapi keesokan harinya, dan Russell berencana akan menjemputnya hari itu. Tapi Betsy mengirim pesan dan memberitahunya kalau dia akan mendapat tumpangan pulang dengan seorang teman. Jadi Russell tidak perlu menjemputnya. Russell juga menyadari kalau ternyata Betsy tidak membawa kunci rumah. Jadi Russell bilang kalau dia akan membiarkan pintu rumah tidak terkunci. Russell meninggalkan rumah sekitar jam 5 sore, dan sebelum dia pergi ke rumah Mike, dia berhenti untuk mengisi bensin. Kemudian dia menyadari kalau dia memerlukan beberapa barang sebelum dia pergi ke rumah Mike. Dia berpikir kalau malam itu dia tidak akan memiliki waktu untuk makan malam dengan ibunya. Jadi sekitar jam 5 sore, dia menelepon dan memberitahu ibunya kalau dia tidak bisa ikut makan malam bersama. Lalu sekitar jam 5:56 sore, dia berhenti di sebuah toko untuk membeli rokok. Kemudian dia pergi ke toko lainnya untuk membeli makanan anjingnya, dan dia sampai di rumah Mike sekitar jam 6 sore. Lalu sekitar jam 9:30 malam, Russell sampai di rumah. Dia memarkir mobil, dan pada jam 9:40 malam, Russell menelpon 911. Dia bilang kalau dia baru saja tiba di rumah dan menemukan istrinya terluka. Tidak membutuhkan waktu yang lama, para medis lalu tiba di rumah keluarga Russell. Mereka menemukan tubuh Betsy sudah dalam keadaan kaku, dingin,
Ada sekitar 55 luka tusuk dan ada banyak darah di mana-mana. Setelah diperiksa, tim penyidik menyatakan kalau Betsy bukanlah sengaja mengakhiri dirinya sendiri, melainkan seseorang telah sengaja membuat wanita yang berusia 42 tahun itu meninggal dunia. Tim penyidik juga bilang kalau Betsy meninggal 1 jam sebelum Russell menelpon 911 dan penyidik merasa curiga pada Russell melihat Russell yang saat itu sangat emosional, jadi mereka mulai berpikir kalau dia sedang berakting. Saat itu tim penyidik menggeledah rumah, mereka menemukan satu barang yang membenarkan kecurigaan mereka terhadap Russell. Mereka menemukan sendal pria dengan noda darah yang disembunyikan di belakang lemari, jadi mereka akhirnya membawa Russell untuk diinterogasi. Mereka menginterogasi Russell selama 10 jam malam itu, di mana Russell menjelaskan pada mereka bagaimana hari itu seharusnya dia menjemput Betsy dari kemoterapinya, tapi seorang teman Betsy yang bernama Pamela lah yang menjemputnya pulang. Jadi Pamela adalah orang yang terakhir melihat Betsy hidup. Pamela Mary Hub lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1958, dibesarkan dalam keluarga yang cukup ketat bersama dengan ketiga saudaranya. Pada saat di sekolah menengah, Pamela ternyata sangat populer di sekolah. Dia bahkan bebas melakukan apa saja. Sampai 3 bulan setelah acara prom di sekolah, Pamela mengetahui kalau dia sedang hamil, yang membuat Pamela dan pacarnya tidak punya pilihan lain selain menikah. Pasangan ini kemudian pindah ke sebuah apartemen di mana Pamela akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Tapi tidak lama setelah kehadiran putri mereka, Pamela ternyata selalu cemburu pada teman-temannya yang kuliah, yang menjalani hidup mereka dengan bebas dan bisa mengejar impian mereka. Sementara Pamela sendiri terjebak di rumah bersama dengan bayinya. Pernikahan mereka ternyata hanya bertahan selama 6 tahun, kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Lalu tidak membutuhkan waktu yang lama, Pamela menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Mark, yang dulunya pernah bermain bisbol di liga kecil. Pada tahun 1989 mereka pindah ke kota Naples di Florida, lalu pada tahun 2001 mereka menetap di O'Fallon, Missouri, Amerika Serikat. Pamela bahkan mulai melakukan beberapa pekerjaan lain setelah sebelumnya dia bekerja di perusahaan asuransi. Dia mengambil pekerjaan pada waktu di State Farm dan disitulah dia bertemu dengan Betsy Faria. Tapi pada saat Betsy didiagnosa kanker, Betsy dan Pamela telah kehilangan kontak atau komunikasi karena Pamela tidak lagi bekerja di State Farm. Hingga akhirnya dia mendengar Betsy terkena kanker, jadi dia memutuskan untuk mengulurkan tangan dan ingin membantunya. Pamela membawa Betsy pergi kemoterapi, lalu mereka akan menghabiskan waktu bersama. Dan ketika anggota keluarga Betsy membawanya kemoterapi, Pamela juga akan ikut mengantar Betsy. Pamela terlihat sangat menyayangi Betsy, tapi saat Betsy dan orang terdekatnya pergi liburan berlayar, Pamela justru tidak ikut. Kemudian saat Betsy kembali, dia dan Pamela menghabiskan banyak waktu bersama hampir setiap hari. Lalu pada tanggal 22 Desember tahun 2011, seminggu sebelum Betsy meninggal, Betsy dan Pamela bertemu di klub tenis karena Pamela ingin menonton Betsy bermain. Kemudian keesokan harinya, mereka pergi ke perpustakaan bersama. Betsy juga sempat menandatangani beberapa formulir penerima asuransi jiwanya. Dia mengeluarkan nama Russell suaminya sebagai penerima asuransi dan menjadikan nama Pamela sebagai penerima atau ahli waris dari asuransi miliknya, lalu mereka mengirimkannya ke kantor pos terdekat. Pengakuan ini membuat tim penyidik menyadari kalau motif dari kasus Betsy yaitu karena polis asuransi. Jadi tim penyidik mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Pamela, tapi Pamela bilang kalau dia tidak mungkin melakukan hal itu. Karena jika dia menginginkan uang, dia bisa saja menghabisi beberapa anggota keluarganya, termasuk ibu dan suaminya yang memang memiliki banyak uang. Dan untuk beberapa alasan, apa yang diungkapkan Pamela memang cukup masuk akal. Lalu pada tanggal 28 September tahun 2011, sehari setelah Betsy meninggal, mereka bertanya pada Pamela bagaimana mereka melewati hari terakhir itu. Dan Pamela bilang kalau hari itu dia pergi kemoterapi bersama Betsy, lalu dia mengantar Betsy ke rumahnya sekitar jam 7 malam. Kemudian setelah Pamela mengantar Betsy, dia pulang ke rumah. Bahkan dia masih sempat menonton TV, menghabiskan waktu dengan Mark suaminya. Keterangan ini ternyata cukup berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh ibunya Betsy. Menurut ibunya, di hari Betsy melakukan kemoterapi, Pamela memang datang untuk menjemput Betsy. Tapi saat dia tiba di apartemen, dia bilang kalau Betsy sudah pergi dengan salah seorang temannya.
Dan sebelumnya Betsy juga sudah bilang pada ibunya kalau Betsy sudah mengirim pesan pada Pamela, dengan begitu Pamela tidak perlu datang menjemputnya. Tapi kemudian Pamela bilang kalau dia tidak menerima pesan dari Betsy dan dia tidak tahu kalau Betsy ternyata pergi dengan temannya. Pamela ternyata tidak pulang begitu saja, dia justru pergi ke tempat Betsy melakukan kemoterapi. Sementara itu Betsy juga bingung karena sebelumnya dia sudah bilang pada Pamela kalau dia ingin menghabiskan waktu bersama dengan temannya. Tapi kemudian Pamela bersikeras untuk mengantar Betsy pulang malam itu. Betsy juga mengirim pesan pada Russell, dia bilang kalau Russell tidak perlu datang menjemputnya karena Pamela menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Jadi saat Betsy selesai melakukan kemo, dia kembali ke apartemen ibunya bersama dengan teman lamanya. Lalu Pamela pulang untuk makan malam dengan Mark suaminya, tapi tidak lama kemudian Pamela kembali lagi ke apartemen ibu Betsy dan mengantar Betsy pulang ke rumahnya sekitar jam 7 malam. Pada saat interogasi berlangsung, Pamela bilang kalau hari itu Betsy lah yang meminta tumpangan, di mana dia mulai merasa sedikit aneh karena pintunya tidak terkunci. Tidak ada satupun lampu yang menyala dan dia mengira Russell sudah ada di rumah. Pamela juga bilang pada tim penyidik kalau sepertinya Russell mencoba mengendalikan Betsy. Dia juga melihat kalau Russell memiliki temperamen yang buruk. Hal aneh lainnya yang diungkapkan Pamela yaitu dia merasa aneh karena Betsy tidak membawa kunci rumah, padahal biasanya Betsy selalu membawa kunci di dompetnya. Jadi dia berpikir mungkin Russell yang menyuruhnya untuk tidak membawa kunci. Awalnya Pamela bilang kalau dia tidak masuk ke dalam rumah, dia hanya menurunkan Betsy di depan rumah, tapi kemudian dia mengubah ceritanya. Dia bilang dia sempat masuk ke dalam rumah selama beberapa menit, karena Betsy mengundangnya untuk masuk. Lalu setelah Pamela kembali pulang ke rumahnya, dia menelpon Betsy untuk memberitahu kalau dia sudah sampai di rumah. Keterangan Pamela ternyata dengan cepat berubah. Kali ini dia bilang dia menelpon Betsy pada saat dia masih dalam perjalanan, tapi saat itu Betsy tidak mengangkat teleponnya. Lalu saat Pamela tiba di rumah, dia mengirimi Betsy pesan, tapi Betsy tidak membalas pesannya. Jadi Pamela berpikir kalau Betsy marah karena Pamela meninggalkan Betsy di rumahnya sendirian. Ibu Betsy juga ternyata menelpon Betsy malam itu, lalu karena tidak ada jawaban, Ibu Betsy berpikir kalau putrinya sudah tidur. Lalu pada tanggal 29 Desember tahun 2011, tim penyidik mewawancarai Mark, suami Pamela. Mark bilang kalau hari itu, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 2011, dia ada di rumah sepanjang hari dan dia memang melewatkan panggilan telepon dari Pamela. Setelah itu, Pamela mengambil alih wawancara dan menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Dia bahkan menceritakan pembicaraan yang mereka lakukan di klub tenis, di mana Betsy mengungkapkan kalau dia tidak ingin Russell menjadi penerima asuransinya, termasuk bagaimana Betsy akhirnya merubah penerima asuransi miliknya. Mereka lalu pergi ke perpustakaan, menandatangani surat-surat tersebut dan mengirimkannya ke kantor pos terdekat. Pamela juga mengklaim kalau sebelumnya Betsy bilang bahwa dia telah menulis email ke Pamela mengenai KDRT yang dilakukan Russell, tapi ternyata Pamela tidak pernah benar-benar menerima email ini. Pengakuan ini ternyata membuat tim penyidik mencurigai Russell, jadi sehari setelah diinterogasi, Russell dibawa ke kantor polisi untuk melakukan tes poligraf, lalu dia ditangkap pada tanggal 4 Januari tahun 2012 dan dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Semua orang terdekat dan teman-temannya terkejut mendengar hal ini. Mereka tidak percaya Russell mampu melakukan hal seperti itu pada Betsy, mengingat apa yang telah mereka alami. Tapi ada banyak laporan media yang beredar tentang bagaimana kehidupan pernikahan yang tidak baik, yang akhirnya membuat anak-anak Betsy dan teman dekatnya menjadi yakin bahwa Russell adalah pelakunya. Joel selaku pengacara pembela Russell mulai mempelajari kasus ini. Dia memeriksa laporan polisi, hasil wawancara, dan dia terkejut karena tim penyidik tidak menganggap Pamela sebagai tersangka. Padahal Pamela adalah orang terakhir yang melihat Betsy. Selain itu, Pamela juga menerima polis asuransi jiwanya dan penerima asuransi berubah hanya beberapa hari sebelum Betsy meninggal, ditambah catatan wawancara Pamela yang beberapa kali telah mengubah ceritanya. Dia juga tidak memiliki alibi yang kuat dan tidak ada cara untuk membuktikan di mana Pamela saat Betsy meninggal. Sedangkan Russell sangat jelas kalau dia memiliki alibi. Saat Betsy meninggal, dia berada di rumah seorang teman. Temannya juga menegaskan kalau mereka memang bersama pada malam itu sampai jam 9 malam.
Tapi satu hal yang dipertanyakan polisi mengenai perjalanan Russell, di mana saat itu dia ternyata sempat berhenti di pom bensin lain dalam perjalanan pulang untuk membeli rokok. Dan mereka berpikir itu sangat aneh karena sebelum dia pergi, dia sudah berhenti di pom bensin sebelumnya. Tapi kenapa dia tidak membeli rokok di sana? Russell kemudian menjelaskan kalau pom bensin yang dia kunjungi dalam perjalanan pulang menjual rokok $1 lebih murah, jadi dia memutuskan untuk membelinya di sana. Tim penyidik ternyata tidak percaya begitu saja dengan pengakuan ini, mereka justru berpikir kalau sepertinya dia berbohong. Dia berusaha terlalu keras untuk membuktikan alibinya, dan dia sengaja berhenti di semua tempat hanya untuk membuat alibinya. Salah seorang petugas kemudian melakukan uji coba, dia berkendara dari rumah teman Russell menuju rumahnya untuk melihat apakah dia bisa pulang tepat waktu untuk menghabisi Betsy. Dan ternyata hanya butuh 23 menit untuk petugas itu menyetir tanpa berhenti di pom bensin. Jadi jika Russell memang berhasil pulang dalam waktu 23 menit, maka dia hanya memiliki waktu 9 menit untuk menusuk Betsy sebanyak 55 kali, kemudian membersihkan dirinya dan menelepon polisi. Tim forensik juga bilang kalau mereka tidak menemukan setetes darah pun di pakaian dan di tubuh Russell, padahal Russell masih mengenakan pakaian yang sama dengan malam sebelumnya saat rekam CCTV, dan satu-satunya bukti adalah sendal dengan noda darah yang ditemukan di dalam lemari. Sementara itu, Pamela juga dijadwalkan untuk melakukan tes poligraf, tapi Pamela tidak mengikuti tes itu karena dia mengirim surat dokter yang mengatakan kalau dia tidak bisa mengikuti tes poligraf karena kondisi medisnya. Lalu saat dokter yang menulis surat itu diinterogasi penyidik, dokter itu bilang kalau dia tidak tahu kondisi medis Pamela yang sebenarnya, dia hanya menulisnya sesuai dengan permintaan Pamela saja. Pengacara Russell mencoba memeriksa semua rekaman interogasi di mana dia melihat pada saat Pamela berbicara dengan petugas, dia terlihat tenang, dingin, dan percaya diri dengan jawabannya. Dan selama wawancara berlangsung, dia selalu menyudutkan Russell sebagai suami yang buruk. Tim penyidik kembali melanjutkan penyelidikan mereka dan kali ini mereka mengajukan beberapa pertanyaan pada Russell mengenai Pamela. Russell bilang kalau Pamela dan Betsy sudah berteman selama beberapa bulan terakhir. Menurut Russell, dia adalah orang yang baik, dia tidak pernah memiliki masalah dengannya, bahkan setiap mereka mengobrol, dia terlihat sangat ramah. Tim penyidik kemudian kembali memeriksa hasil tes poligraf Russell sebelumnya, dan ternyata hasil tes poligraf itu palsu. Mereka tidak pernah menemukan bukti apapun yang diungkapkan, dan ketika mereka meminta rekaman video atau audio dari tes tersebut, mereka ternyata tidak memiliki keduanya. Mereka juga mengungkapkan kalau hari itu ada masalah dengan kameranya, dan mereka hanya memiliki surat persetujuan yang telah ditandatangani Russell, termasuk ringkasan singkat dari tes poligraf. Sementara itu, Russell mulai putus asa dengan apa yang dia alami. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah kembali menawarkan diri untuk melakukan tes poligraf, dan untungnya dia juga memiliki 4 orang teman yang bersedia mengkonfirmasi alibinya bahwa dia malam itu ada di rumah temannya. Tapi sayangnya pada saat persidangan berlangsung, jaksa menolak keterangan tersebut. Pengacara pembela Russell tidak menyerah begitu saja, mereka tetap mencoba mencari tahu lebih banyak mengenai Pamela. Selama persidangan, pengacara pembela Russell mengeluarkan bukti-bukti dan alibi-alibi yang dimiliki di hari Betsy meninggal. Tapi jaksa penuntut justru membalas dengan mengatakan kalau Russell adalah pria yang kasar, yang suka memerintah dengan temperamen yang sangat keras, memiliki masalah dengan obat-obatan terlarang karena pada malam Betsy meninggal dia menggunakan obat tersebut. Hakim pengadilan Chris Meyer ternyata menolak bukti yang diberikan Joel yang melibatkan Pamela sebagai tersangka. Jadi sekarang yang mereka miliki hanya kesaksian dari salah seorang petugas. Hasil tes laboratorium juga sebenarnya tidak menemukan ada darah di dapur, bahkan mereka mencari di saluran air untuk melihat apakah ada orang yang mandi setelah menghabisi Betsy. Tapi mereka tetap tidak menemukan darah di saluran air, tidak ada jejak kaki dengan noda darah di tempat kejadian, tidak ada jejak kaki atau bekas sendal dari sendal Russell. Sementara itu, tim medis yang melakukan otopsi bilang kalau sangat mungkin Betsy meninggal sebelum jam 7:02 malam. Dan kemungkinan Betsy mengalami kejang kadaver, yaitu keadaan di mana tubuh yang mengalami rigor mortis
atau kekakuan pada otot yang merupakan salah satu tanda-tanda kematian. Ini juga fenomena yang sangat langka dan kadang-kadang bisa terjadi saat melakukan beberapa aktivitas fisik yang ekstrim tepat sebelum seseorang meninggal. Tapi sangat-sangat tidak mungkin kalau ini terjadi dalam kasus Betsy, dan karena ini sangat langka bahkan tidak diterima sebagai fenomena medis dalam beberapa kasus. Tepatnya 5 hari sebelum persidangan, Pamela ternyata memasukkan uang sebesar $100.000 ke dalam akun terpisah untuk Putri Betsy. Dia bilang kalau dia berencana untuk menggunakan sisa uangnya untuk membantu salah seorang putri temannya yang berusia 12 tahun, di mana ibunya baru saja meninggal karena kanker payudara. Setelah juri berunding selama 4,5 jam, mereka akhirnya memutuskan kalau Russell bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Beberapa orang yang menjadi juri mengungkapkan pada media bahwa alasan utama mereka membuat keputusan adalah karena mereka menganggap alibi Russell terlalu sempurna. Sebenarnya selama persidangan berlangsung, Joel secara pribadi bertanya pada Pamela mengapa dia membutuhkan waktu lama untuk datang sebagai perwalian untuk putri-putri Betsy. Dan Pamela bilang kalau dia sedang mengurus ibunya yang menderita Alzheimer. Lalu sehari setelah persidangan berakhir, Joel mulai mendapatkan banyak email dari orang-orang yang mengatakan kalau ibu Pamela tidak menderita Alzheimer dan ibu Pamela baru saja meninggal tapi bukan karena Alzheimer. Jadi nama ibu Pamela adalah Shirley Newman. Dia tinggal di sebuah apartemen di Fenton, Missouri. Dan setelah diselidiki lebih jauh, ternyata kematian ibu Pamela sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alzheimer. Shirley justru meninggal karena terjatuh dari balkon lantai 3 apartemennya. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2013 malam, Shirley meninggal saat dia menghabiskan malam dengan Pamela setelah Pamela menjemputnya dari rumah sakit. Pamela bahkan menginstruksikan pada salah seorang pegawai atau staf yang memang bertugas untuk membantu orang-orang yang tinggal di apartemen tersebut kalau ibunya tidak akan turun untuk makan malam atau sarapan untuk hari berikutnya. Jadi sejak malam itu tidak ada yang mendengar kabar Shirley, tapi keesokan harinya sekitar jam 2:30 sore, seorang pengurus rumah tangga menemukan Shirley meninggal di bawah balkon rumahnya. Setelah pihak berwajib memeriksa kasus ini, staf medis menyimpulkan kalau Shirley meninggal karena trauma benda tumpul di bagian dada akibat jatuh yang tidak disengaja. Lalu saat otopsi dilakukan, mereka menemukan 0,84 mikrogram obat penenang yang melebihi dosis normal dalam darahnya. Staf yang ada di sana bilang kalau Shirley akhir-akhir ini mengalami kebingungan, jadi mereka berpikir mungkin dia bingung dan minum terlalu banyak obatnya hingga membuat dia terjatuh dari balkon. Setelah mengetahui semua ini, Joel, pengacara pembela Russell, ingat laporan polisi saat Pamela diinterogasi. Dia bilang kalau ibunya memiliki polis asuransi jiwa yang besar dan jika dia menginginkan uang, dia bisa saja melenyapkannya. Tapi saat itu polisi tidak menyelidiki kasus ini, bahkan polisi dengan cepat memutuskan bahwa kematian Shirley sama sekali tidak mencurigakan. Jadi seiring berjalannya waktu, kematian Shirley tetap karena kecelakaan dan Russell tetap dipenjara karena telah menyebabkan istrinya Betsy meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2014, anak perempuan Betsy mengajukan gugatan pada Pamela dan suaminya karena mereka belum juga mendapatkan uang dari asuransi milik ibunya. Dan ternyata saat itu Pamela dan suaminya baru saja membeli rumah dengan 4 kamar tidur beberapa minggu setelah persidangan kasus Betsy selesai. Pamela mengosongkan semua isi rekening putri Betsy dan mereka tidak pernah melihat uang itu sama sekali. Kemudian pada bulan Februari tahun 2015, pengacara Russell mengajukan banding untuk sidang baru berdasarkan bukti baru yang telah muncul, di mana selama persidangan pengacara Russell diizinkan untuk menunjukkan bukti yang melibatkan Pamela sebagai pelaku. Salah seorang penyidik TKP memutuskan bahwa tidak ada tanda-tanda segala jenis pembersihan di TKP, lantai di rumah itu juga masih ada kotoran yang tidak berhubungan dengan TKP. Mereka percaya kalau darah yang ada di sendal itu sengaja diletakkan di sana, lalu dilemparkan ke dalam lemari.
Dalam uji coba ini, Joel juga bisa mendapatkan salah satu salinan dari interogasi Pamela yang belum pernah dia lihat sebelumnya, di mana saat itu Pamela bilang kalau dia dan Betsy adalah sepasang kekasih, tapi mereka bukanlah lesbian. Dia menjelaskan bahwa trauma Betsy dari suaminya lah yang membawanya ke Pamela. Pamela bahkan bilang kalau dia seperti menggantikan Russell, dia bertindak sebagai suami untuk Betsy di hari-hari terakhirnya. Hal mengejutkan lainnya yang diungkapkan Pamela yaitu ternyata Russell pernah melihat Pamela dan Betsy berhubungan. Dia mengklaim kalau Betsy sangat marah karena Russell mencengkeram leher Pamela dan berteriak di wajahnya sambil mengancam Pamela. Sebulan sebelum dilakukan pengujian terhadap temuan baru, Pamela mengeluarkan sedikit informasi baru. Dia mengklaim bahwa Russell sebenarnya ada di TKP malam itu. Dia bilang kalau tiba-tiba ingatannya pulih setelah sebelumnya dia mengalami cedera kepala yang membuat ingatannya menjadi samar atau mengalami amnesia. Dan pada malam dia mengantarnya, dia benar-benar melihat dua orang pria di mobil Russell, termasuk Russell juga ada di dalam. Pamela bilang dia baru mengingat informasi ini karena cedera kepalanya, tapi sepertinya Pamela hanya memiliki ingatan selektif. Dia ingat apapun yang akan membuatnya terlihat kurang bersalah dan menyudutkan Russell. Mereka juga memulihkan komputer Pamela, di mana mereka akhirnya menemukan dokumen yang diberitahukan Pamela sebelumnya pada mereka. Sedikit dari isi dokumen itu mengatakan, saya tahu kita membicarakan ini kemarin, tapi saya merasa saya benar-benar membutuhkan kamu untuk percaya kepada saya. Saya benar-benar merasa bahwa Russell akan melakukan sesuatu pada saya. Dia terus menanyakan saya berapa banyak uang yang akan dia hasilkan setelah saya meninggal. Saya terbangun karena Russell memegang bantal di wajah saya. Dia bilang dia ingin saya tahu seperti apa rasanya sekarat. Jadi saya perlu mengganti asuransi jiwa saya. Salah seorang teman Betsy yang mendengar berita ini mengatakan kalau Betsy tidak mungkin menulis surat itu, dan jika dia benar-benar membutuhkan bantuan, dia akan menghubungi salah satu teman dekatnya, dan itu bukanlah Pamela yang baru sekitar 6 bulan terakhir dia temui. Tapi tidak lama kemudian, setelah banding diajukan, Russell akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Lalu pada tahun 2016, Russell mengajukan gugatan perdata terhadap jasa Lincoln County dan 3 orang detektif yang menangani kasus Betsy. Dia menuduh mereka memalsukan bukti, mengabaikan bukti yang akan membebaskannya, dan gagal menyelidiki tersangka lain yang sudah sangat jelas. Dan masalah ini telah terselesaikan pada bulan Maret tahun 2020, di mana Russell menerima lebih dari $2 juta. Russell dan Joel yang telah menangani kasus ini selama bertahun-tahun akhirnya merasa lega karena Russell akhirnya bisa bebas. Tapi mereka masih khawatir karena Pamela belum ditahan. Dia bisa saja menyakiti orang lain karena mereka percaya kalau dia sendirilah yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016, 911 mendapat panggilan telepon dari seorang wanita di mana saat petugas tiba di tempat kejadian, mereka menemukan seorang pria yang bernama Louis yang berusia 33 tahun sudah meninggal. Dan Louis ternyata adalah seorang patriot di masa mudanya, tapi dia kecelakaan mobil pada tahun 2005 yang menyebabkan dia mengalami kelainan mental dan juga fisik. Dia kemudian tinggal bersama dengan ibunya dan dia jarang meninggalkan rumah kecuali hanya untuk berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Tapi kemudian Louis meninggal setelah Pamela menembaknya sebanyak 5 kali di lorong rumahnya. Catatan ponsel juga menunjukkan bahwa Pamela telah berada di lingkungan rumah Louis, atau lebih tepatnya dia berdiri di depan pintu kurang dari 1 jam sebelum penembakan terjadi. Selain itu, tim penyidik juga menemukan 9 lembar uang $100 di saku Louis, dan di lemari Pamela juga ditemukan uang dengan nomor seri berurutan hingga 4 dari 9 uang kertas. Tidak lama setelah penembakan terjadi, Pamela ternyata secara sukarela pergi ke kantor polisi, dan kata pertama yang dia katakan saat wawancara adalah, apakah ini akan difilmkan karena saya telah muncul dalam berita. Lalu pada tanggal 23 Agustus tahun 2016, Pamela ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, termasuk tindakan kriminal bersenjata. Dan setelah ditangkap, dia meminta untuk pergi ke kamar mandi, di mana dia menggunakan pulpen untuk menusuk leher dan pergelangan tangannya sebagai upaya untuk mengakhiri hidupnya, di mana jaksa kemudian menggambarkan itu sebagai kesadaran bersalah.
Lalu pada tanggal 16 Desember tahun 2017, para dewan juri mendakwa Pamela atas tuduhan tersebut, tapi saat Pamela muncul di pengadilan pada tanggal 31 Januari tahun 2017, dia awalnya mengaku tidak bersalah. Kemudian pada bulan Mei tahun 2018, jaksa diizinkan untuk memberikan bukti yang berkaitan dengan kasus Betsy Faria. Jadi persidangan Pamela akhirnya ditetapkan pada bulan Juni tahun 2019. Pada saat persidangan berlangsung, Pamela sama sekali tidak menentang tuduhan di persidangan. Pamela justru mengajukan pembelaan Alford sebagai syarat persetujuan pembelaannya, yaitu pembelaan di pengadilan pidana, di mana dalam pembelaan ini, terdakwa tidak mengakui tindakan tersebut dan menyatakan tidak bersalah, tetapi mengakui bahwa ada bukti yang cukup yang dapat digunakan oleh penuntut untuk meyakinkan hakim atau juri untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Jadi akhir persidangan, Pamela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2019. Kemudian pada bulan September tahun 2020, Pamela mengajukan mosi. Dia mengklaim bahwa dia ditekan dalam mengajukan pembelaan, tapi sayangnya mosi tersebut ditolak tepatnya pada bulan Maret tahun berikutnya karena dianggap terlalu dini. Sementara itu pada bulan September tahun 2020, suami Pamela, Mark, mengajukan gugatan cerai karena dia menganggap kalau pernikahan mereka tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi pada bulan Maret tahun 2022, pasangan itu resmi bercerai. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.